praising my Savior. Hey! For the day this is my story. This is my soul. Praising my Savior. For the day Nigeria, apa yang Anda lakukan? Saya terus speaker Kristen dari Indonesia bersama seluruh orang Kristen di Indonesia dan bersama seluruh orang Kristen di seluruh dunia melihat dan menyaksikan apa yang Anda lakukan terhadap saudara-saudara kami orang Kristen di Nigeria. Saya sebut juga Presiden Nigeria, Bola Tinubu. Bagaimana Anda membiarkan di zaman modern seperti ini aniaya, pembunuhan masih terjadi kepada orang-orang Kristen ketika mereka beribadah hari Minggu di gereja, dan kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok teroris ini, Boko Haram dan kelompok lainnya menembaki mereka secara membabi buta, dan Anda membiarkan hal ini terus-menerus terjadi. Ribuan orang tewas setiap minggu. Orang Kristen adalah kelompok paling teraniaya di seluruh dunia. Agama lain membalas dengan senjata, Kristen membalas dengan doa. Orang Kristen diajarkan ketika pipi kananmu ditampar, berikan juga pipi kirimu. Kami tidak pernah membalas dengan senjata, tetapi dengan permohonan, isak tangis, dan iman kepada Tuhan. Hanya itulah senjata orang Kristen. Dan Anda membiarkan kelompok paling lemah seperti ini dibantai setiap minggu. Sangat mengerikan sekali. Padahal Nigeria adalah sebuah negara terbesar, termaju di Afrika, pengekspor minyak terbesar dari Afrika, mitra dagang dari negara-negara besar di Eropa dan Amerika. Tapi Anda membiarkan peradaban yang sangat barbar seperti ini. Bagaimana bisa Anda membiarkan hal seperti ini masih terjadi di peradaban di dunia modern seperti ini, di mana informasi begitu cepat tersiar, di mana internet, media sosial begitu berkembang pesat, tapi Anda masih membiarkan hal seperti ini terjadi. Dan kali ini saya sangat mendukung tindakan yang akan diambil oleh Presiden Trump. Dia mengatakan bahwa dia akan mensiagakan militer Amerika untuk memerangi Nigeria jikalau mereka masih terus membunuhi orang-orang Kristen di sana yang tidak mengerti dengan politik, tidak ada urusannya dengan geopolitik, dengan yang lain. Mereka murni hanya ingin menyembah Tuhan mereka. So, kali ini saya sangat mendukung Trump. Semoga kali ini para ekstremis itu bisa ditumpas dan Presiden munafik Nigeria bisa diberikan pelajaran, diberikan sanksi ekonomi, embargo, agar dia paham bahwa apa yang dia lakukan, membiarkan secara sengaja umat-umat lemah ini dibantai, adalah sebuah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Dan saya juga menghimbau kepada orang-orang Kristen di Indonesia, mari hentikan memberikan bantuan kepada para debater-debater yang menyukai perselisihan, pertengkaran, percekcokan yang bisa membuat situasi menjadi panas. Mari kita mulai fokus membantu saudara-saudara kita yang menderita, yang miskin, seperti
di Papua banyak orang kelaparan di sana. Salurkan benih Anda ke sana. Jika Anda menyalurkan benih Anda kepada tempat yang berbatu, maka Anda akan menuai onak duri, semak-semak. Tapi jika Anda menaburkan benih Anda ke tempat yang subur, maka Anda akan menuai berbuah puluhan dan ratusan kali lipat. Banyak saudara kita yang teraniaya di Aceh, di Jawa, yang menyebarkan kabar baik, para hamba-hamba Tuhan di gunung-gunung, di pedesaan, yang mungkin mereka bahkan makan sekali sehari saja belum tentu mereka bisa gitu. Tapi Anda menyalurkannya kepada orang-orang yang membuat percekcokan, bahkan sampai mereka luber-luber, sampai ratusan juta, sampai bermiliar-miliar, sampai puluhan miliar. Bahkan dia bisa membeli rumah di daerah kawasan elit di California, di Amerika. Ini sungguh mengiris hati kita semua, ya, para hamba-hamba Tuhan kita. Banyak hamba Tuhan yang mungkin menyampaikan kabar baik dengan lapar karena dia belum makan. Banyak hamba Tuhan yang melayani berkhotbah, akan mungkin dia belum makan, tapi tidak ada orang yang tergerak memberikan bantuan kepada mereka. Jadi saya himbau, mari ya, salurkan benih itu ke tempat yang benar, bukan ke tempat yang membuat perselisihan dan situasi menjadi panas.